Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Ramadan dari kelas C, program studi Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Untuk mid semester kali ini pada mata kuliah pengantar sosiologi antropologi oleh dosen pengajar yaitu Ibu Siti Junaida SPD SAG, Ibu Siti Junaida SAG MPD MA, di mana saya akan membahas dua subtopik atau sub materi, yaitu yang pertama kelompok sosial dan yang kedua yaitu interaksi sosial. Langsung saja ke materi pertama, yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial menurut Robert K. Merton yaitu adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola yang telah ditandai, yaitu berupa sering terjadinya interaksi, kemudian adanya pihak-pihak yang berinteraksi dan mendefinisikan diri sebagai anggota kelompok itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pihak-pihak yang berinteraksi didefinisikan sebagai orang lain dan sebagai anggota kelompok itu sendiri. Kemudian yaitu kelompok sosial sendiri menggunakan 3 kriteria, yaitu menurut Robert ada 3 kriteria, yaitu ada tidaknya organisasi, kemudian hubungan sosial antar anggota, dan yang terakhir yaitu ada kesadaran jenis. Kelompok sosial sendiri lagi terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu ada kelompok asosiasi, ada kelompok sosial, kelompok kemasyarakatan, dan kelompok statistik, yang dimana kelompok sosial yaitu kelompok yang memenuhi ketiga kriteria tersebut. Sebagai contoh yaitu memiliki organisasi yang berupa baik itu organisasi tingkat nasional atau tingkat daerah maupun di dalam universitas itu sendiri. Kemudian kelompok sosial yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan hubungan sosial antar anggota dan memiliki hubungan sosial antar anggota, namun tidak terikat atau tidak memiliki suatu organisasi. Ya, contohnya itu hubungan kekeluargaan, kekerabatan ataupun hubungan sebuah pertemanan. Kemudian yang ketiga yaitu ada kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang hanya memiliki kesadaran jenis kelamin, yaitu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok statistik, yang kelompok terakhir ini sama kelompok yang tidak memenuhi dari ketiga kriteria yang di atas. Kemudian selanjutnya yaitu menurut W.G. Summer menyatakan bahwa kalangan anggota kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, kedamaian, dan keteraturan. Sementara hubungan antara grup atau kelompok dengan kelompok luar ditandai dengan permusuhan, perang, serta kebencian. Robert Camerton juga memperkenalkan konsep membership group atau reference group. Kemudian selanjutnya itu Ken Loach mengklasifikasikan kelompok menjadi 4. Yang pertama yaitu ciri fisiologis, yaitu berupa jenis kelamin, usia, dan ras. Kemudian yang kedua yaitu ada kebudayaan, baik itu agama ataupun etnik, kelompok etnik. Kemudian yang ketiga yaitu ada kriteria ekonomi, yaitu berupa kasta yaitu kaya dan miskin. Kemudian yang keempat yaitu ada perilaku, yang dimana di dalam perilaku itu sendiri ada
cacat sosial, cacat mental maupun cacat fisik. Kemudian jarak sosial yang ditemukan oleh Bogardus sendiri menyatakan bahwa konsep jarak sosial atau social distance yaitu untuk mengatur kadar mengukur kadar kedekatan atau penerimaan yang kita rasakan terhadap kelompok lain. Untuk kelompok sosial sampai situ. Untuk submateri yang kedua kita lanjut kepada submateri interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok ataupun antar individu dan kelompok. Kemudian hal-hal yang mendasari interaksi sosial terdapat berbagai faktor. Yang pertama yaitu ada imitasi atau yang biasa kita sebut peniruan atau peniruan. Kemudian ada identifikasi, yang dimana identifikasi sendiri ini yaitu seseorang yang memiliki keinginan untuk menjadi seperti orang lain. Kemudian ada sugesti, yaitu pandangan individu yang diterima oleh orang lain. Kemudian ada simpati, di mana ketertarikan seseorang pada orang lain atau kepada pihak lain. Interaksi sosial memiliki dua syarat atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada social contact atau kontak sosial, dan kedua yaitu komunikasi atau memiliki komunikasi. Kemudian interaksionisme simbolik, yang dimana merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial, dan dimana pendekatan ini pun bersumber pada pemikiran Herbert dan mengikuti pemikiran Mead dan mengemukakan 3 pokok pikiran, yaitu interaksionisme simbolik, yakni berupa bahwa manusia bertindak atau action terhadap suatu atau dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu, yaitu individu satu dan individu yang lainnya. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran yang digunakan oleh orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi situasi, yaitu di mana konsep definisi situasi sendiri berasal dari William Isaac Thomas, yang menurutnya bahwa seseorang tidak langsung memberikan reaksi ketika dia mendapat rangsangan dari luar, tetapi tindakan seseorang selalu didahului oleh penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar sendiri pun didapat diseleksi melalui proses yang kita sebut sebagai definisi atau penafsiran atau definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini individu dapat memberikan makna atas rangsangan yang diterimanya. Kemudian selanjutnya yaitu menurut W. Thomas, orang dapat mendefinisikan situasi sebagai nyata, maka akibatnya juga akan nyata. Kemudian yaitu bentuk interaksi sosial. Gilin dan Gillem
membagi menjadi dua bentuk interaksi sosial. Membagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu proses asosiatif, yang dimana terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kemudian yang kedua yaitu ada proses disosiatif yang meliputi persaingan dan pertikaian atau terjadi konflik. Kemudian yang ketiganya yaitu ada bentuk interaksi sosial yang menurut Kimball Leong atau yang membedakan, yaitu yang pertama ada oposisi, yang dimana oposisi sendiri yang mencakup persaingan atau competition dan pertikaian antar kelompok sosial ataupun antar individu satu dan individu yang lainnya. Kemudian ada kerjasama yang dimana antara individu satu dan individu lainnya ataupun antar kelompok dan individu dapat menghasilkan suatu akomodasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada diferensiasi yang dimana menghasilkan sebuah sistem pelapisan sosial. Kemudian itu saja untuk dua materi yang saya sampaikan, yaitu berupa kelompok sosial dan interaksi sosial. Untuk lebih selanjutnya yaitu apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam penjelasan ini, saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan dalam video penjelasan saya ini. Saya Muhammad Fajri Ramadan dari kelas C mengakhiri video penjelasan untuk materi kelompok sosial dan interaksi sosial pada mata kuliah pengantar sosiologi antropologi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.